Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika kreatif mencerdaskan. Kali ini kita akan membahas soal-soal jarak, titik, garis, dan bidang. Dalam pembahasan soal jarak, titik, garis, dan bidang, kita akan membahas dua soal. Yang pertama, diketahui kubus ABCDFGH panjang rusuknya 10 cm. Titik P dan Q berturut-turut berada di tengah-tengah EF dan BF. Tentukan A. Jarak A terhadap C. B. Jarak A terhadap G. C. Jarak P terhadap C. P terhadap C. D. Jarak P terhadap Q. E. Jarak P terhadap CD. F. Jarak B terhadap diagonal ruang AG. G. Jarak FH terhadap BD. Dan H. Jarak PQ terhadap bidang DCGF. Mari kita jawab soal nomor 1 yang A ya. Dimana yang A diketahui, ini yang ditanya adalah panjang AC ya, panjang AC. Kita tahu panjang AC ini adalah panjang AC sama dengan panjang BD, sama dengan panjang EG, sama dengan panjang FH atau HF. Dan banyak lagi, ada berapa? Ada 12 diagonal bidangnya pada kubus ini ya. Jadi ini hanya mewakili. Oke, misalkan panjang rusuknya adalah P ya. Maka AC ini adalah sebuah segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku di B. Dengan demikian kita bisa cari AC adalah AB kuadrat ini, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini kan BC kuadrat. Di mana panjang rusuknya adalah P. Maka AC atau diagonal sisinya adalah P kuadrat tambah P kuadrat ya. Maka AC sama dengan akar 2P kuadrat. Ini bisa dikeluarkan ya menjadi P akar 2. Ini kalau panjang rusuknya P. Sedangkan diketahui panjang rusuknya tadi berapa? 10. Maka dengan demikian panjang AC adalah 10 akar 2. Sekaligus juga kita punya rumus untuk mencari diagonal sisi kubus adalah dengan P akar 2, di mana P-nya adalah panjang rusuknya. Gampang ya untuk yang bagian A ini. Berikutnya yang B. Untuk yang B yang ditanya, ini saya hapus dulu. Yang B yang ditanya adalah jarak A ke G ya. Jarak A ke G. A ke G ini berarti, oke, saya cari dulu di sini A ke G-nya. Ini berarti dari A ke G. Kita tahu AG ini berarti apa? Diagonal ruang ya. Adalah diagonal ruang. Demikian juga misalkan GH ya, BH ya, BH atau HB, atau juga EC atau juga DF, itu juga diagonal ruang. Ada 4 diagonal ruang di sana ya. Oke. Misalkan panjang rusuknya tadi diketahui misalkan P ya. Maka untuk mencari diagonal AG kita lihat segitiga ACG ya, ACG. Nah, di sini. ACG. Nah, pada segitiga ACG kan siku-siku ya, siku-siku pada C di sini ya, pada C di sini, sehingga kita fokusnya pada segitiga ACG di mana sisinya P. Artinya untuk mencari AG adalah AC kuadrat ditambah CG kuadrat nih kan, AC kuadrat tambah CG kuadrat. Jadi AG-nya sama dengan ini tadi sudah diketahui ya, panjang AC-nya adalah ini 10 akar 2 kuadrat, sedangkan CG-nya ini tadi berapa? P. Nah, maka P akar 2 kuadrat tambah P kuadrat. Sama dengan AG-nya adalah 2P kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan berapa? 3P kuadrat. Maka P-nya bisa dikeluarkan menjadi P akar 3. Nah, ini sekaligus menjadi rumus ya, jarak atau panjang diagonal ruang kubus ketika diketahui sisinya atau rusuknya P.
Kalau diketahui rusuknya atau sisinya ini panjangnya adalah 10, maka AG adalah 10 akar 3. Ya, 10 akar 3. Sekarang yang C, yang ditanya adalah jarak P ke C ya, jarak P ke C. Di mana kita tahu bahwa P itu ada berada pada EF ya, di tengah-tengah EF di P dengan C di sini. Maka kita bisa hubungkan nih ya, kita bisa hubungkan. Ya. Oke. Sekarang kita lihat segitiga PGC ya, PGC ya. Untuk mencari PC adalah kita lihat segitiga PGC. BC sama dengan, ini kan siku-siku di G ya, maka PC kuadrat ditambah GC kuadrat itu sama dengan PC. Tapi kita belum tahu panjangnya PG, sehingga kita cari dulu PG ya. PG itu adalah ini, PF kuadrat ditambah FG kuadrat ya. Maka untuk PC sama dengan ini, PG diwakili oleh PF kuadrat ditambah FG kuadrat, kemudian ditambah GC kuadrat. Sehingga bisa kita cari, karena panjang rusuknya 10, maka setengahnya ini kan di tengah-tengah bakal 5 ya. 5, ini dikali 5. Maka 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat nih. 5 kuadrat tambah 10 kuadrat untuk mencari apa? PG-nya ini. Kemudian GC-nya ini adalah tetap 10. Maka 5 kuadrat 25 ditambah 10 kuadrat 100. 100 tambah 5, 120, akar 125 dikuadratkan, maka 125 ditambah 10 kuadrat maka 100. Maka hasilnya adalah akar 225. Sama dengan berapa? Sama dengan 15. Jadi panjang PC-nya adalah 15. Tinggal satuannya nanti apa. Berikutnya C, jarak antara P terhadap C ya. Artinya ini jarak antara P dan C. P di sini di tengah EF dan C-nya di sini. Maka kita lihat segitiga PGC ini, PGC. Ya, PGC. Nah, kasih siku-siku di G. Maka kita cari PC kuadrat sama dengan, nah, kita langsung di sini. PC kuadrat sama dengan PG kuadrat ditambah GC kuadrat. Sedangkan PG ini kan, ini PG, ini kan belum tahu ya. Maka seperti tadi kita cari dulu PF kuadrat ditambah FG kuadrat ya. Kemudian ditambah GC kuadrat. Sehingga PF-nya tadi adalah berapa? Di sini karena 10, maka di sini panjangnya 10 ini, maka di sini 5 kuadrat. Kemudian FG-nya di sini adalah 8 lebarnya, kemudian tingginya di sini adalah 6. Maka tinggal mencari 5 kuadrat 25, 8 kuadrat 64 di akar, kemudian dikuadratkan jadi ini 25 tambah 64 kuadrat tambah 36, maka 125. Maka berapa? Maka panjangnya adalah PC-nya 5 akar 5. Ini untuk yang C-nya. Selanjutnya yang D, kita cari jarak P terhadap Q. Untuk melihat jarak P dan Q, maka kita lihat segitiga PFQ ya. Kita lihat segitiga PFQ. Nah, sehingga jelas bahwa segitiga PFQ ini adalah siku-siku di F, sehingga kita PQ adalah ya, PQ adalah akar dari PF kuadrat sama ditambah FQ kuadrat. Sehingga PQ sama dengan akar dari PF-nya itu 5 kuadrat, kemudian FQ-nya adalah berapa? 5 kuadrat. Jadi PQ adalah 25 ditambah 25 sama dengan 2 kali akar dari 2 kali 25. Jadi PQ-nya adalah 5 akar 2. Jadi panjang PQ-nya ini ya adalah 5 akar 2. Selanjutnya yang E, jarak P terhadap CD ya. Jarak E terhadap CD. Jarak P ini ada di tengah ya. P ini ada di tengah sini, kemudian terhadap CD. Kita tahu bahwa jika P kita tarik garis dengan F, maka PF ya. PF ini sejajar dengan CD ya. Dengar CD. Sementara
karena sejajar, maka untuk mewakili panjang P terhadap garis CD, misalkan kita tarik garis di sini adalah ya, kita tarik dari sini, ini S misalkan, maka PS ini ya, kita tarik garis ini R misalkan ya, PRD misalkan segitiga PRD, PS ini adalah sejajar atau ya sejajar dengan diagonal sisi FC ya. Ini. Jadi PS itu sama dengan FC. Kita tahu bahwa FC itu adalah diagonal sisi, maka diagonal sisinya kita tahu kalau kubus yang rusuknya 10, mesti dia adalah panjangnya 10 akar 2. Berikutnya kita mencari jarak B terhadap AG ya, jarak B terhadap AG. B adalah titik sudut ini, sedangkan AG adalah diagonal ruangnya nih. Saya buat dulu diagonal ruangnya di sini. Maka jaraknya B ke garis AG adalah harus menembus di sini ya. Ini harus siku, misalkan ini titik S, ini harus siku. Misalkan gambarnya saya pindahkan ke sini. Sekarang lihat pada segitiga ABG ya, ini ABG. Nah, misalkan di sini harus siku ya. Kalau tidak siku dia tidak merupakan garis tinggi. Nah, dengan demikian ketika melihat segitiga ABG, kita bisa mencari luas segitiga ini, dengan alasnya, misalkan untuk alasnya AG ya. Untuk alas AG, maka setengah alas ini misalkan tadi S ini ya, setengah alas kali tingginya adalah BS karena di sini siku-siku. Dengan demikian juga bisa kita cari untuk segitiga alasnya BG ya. Kalau mencari luas segitiga dengan alas BG, maka setengah BG dikali tingginya AB ini ya. Ya. Dengan demikian ini setengah-setengah bisa dicoret, bisa dihilangkan. Tinggal AB kali BS sama dengan BG kali AB. Dengan demikian BS ini apa? Garis tingginya atau jaraknya. Nah, jaraknya adalah BS sama dengan BG dikali AG dibagi AG. Sedangkan BG itu adalah BG. BG ini adalah diagonal sisi 10 akar 2 karena sisinya tadi 10 akar 2 karena sisinya 10. Kemudian AB ini adalah 10. Kemudian AG itu adalah diagonal ruang 10 akar 3. Maka dibagikan 10 ini bisa coret, 10 coret tinggal 10 akar 2 dibagi akar 3. Maka dikalikan akar 3 sama ya, atas dikalikan akar 3, bawah dikalikan akar 3, maka didapatkan 10 akar 6 per 3. Berikutnya mari kita bahas jarak FH terhadap BD ya. Jarak FH terhadap BD di mana FH ini adalah merupakan diagonal sisi FH ini. Demikian juga terhadap BD kan ya, terhadap BD. BD ini juga diagonal sisi. Kita tahu FH berada pada bidang EFGH ya, EFGH, sedangkan BD berada pada bidang ABCD. Sedangkan FH dengan BD ini adalah sejajar. Maka jarak FH terhadap BD ini bisa diwakili oleh FB. Ini kan jaraknya ini kan ya. Atau HD. Berapa jaraknya nih? Karena rusuknya tadi 10, maka 10 dengan satuan cm dan seterusnya. Oke, itu yang bagian G ya. Seterusnya jarak PQ terhadap bidang DCG ya. PQ kita gambar dulu untuk yang apa? Yang PQ, P-nya di sini, Q-nya di sini ya. Ini PQ kita ini ya. Hari yang lebih lurus. Nah, ini PQ. Ya. Jarak PQ terhadap DCG. DCG. Nih, kita buat sini. Ya, kira-kira gini. Ya, ini DCG. Jaraknya gimana? Berapa? PQ berada pada bidang AFBE. Ya. PQ itu terhadap pada ABFE. ABFE.
ya. Sedangkan DCG ada pada bidang DCGH ya. Maka dengan demikian jarak antara bidang ini kan dua bidang ini sejajar ya, ABFE dengan DCGH ini sejajar. Maka diwakili oleh garis BC boleh, garis AD boleh, garis EH boleh, atau garis FD boleh. Maka berapa panjangnya? 10 cm. Ini soal nomor 2. Diketahui balok ABCDFGH panjang rusuknya 10 cm, lebarnya 8 cm dan tingginya 6 cm. Titik P dan Q berturut-turut berada di tengah-tengah EF dan BF. Tentukan jarak A ke C, jarak A terhadap G, jarak P terhadap C, jarak P terhadap Q, jarak P terhadap CD, jarak B terhadap diagonal ruang AG, terhadap jarak FH terhadap BD, dan jarak PQ terhadap bidang DCGH. Artinya seperti soal nomor 1, hanya sekarang kita terapkan cara mencari jarak titik garis dan bidang pada balok. Kalau tadi pada nomor 1 itu pada kubus. Oke. Selanjutnya mari kita jawab. Yang pertama ya. Yang ditanya adalah jarak A terhadap C ya. A terhadap C, kita tahu jarak A terhadap C ini, AC adalah merupakan diagonal, ini AC adalah diagonal sisi ya, diagonal sisi. Maka AC-nya adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga ini 10, panjangnya 10, kemudian ini lebarnya 8 dan tingginya 6. Maka dicari 10 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 164 kuadrat. 164 akar 164 sama dengan 2 akar 41. Ini yang A. Yang B-nya jarak A terhadap G ya. Jarak A terhadap G. Ini berarti diagonal ruang AG ya, diagonal ruangnya ini. Jaraknya dari B ya. A terhadap G, ini A terhadap G. A terhadap G ini berarti ya, ini kita mencari panjang diagonal ruang, berarti kita mencari AC kuadrat, AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Sedangkan AC-nya tadi sudah tahu 2 akar 41 ya, 2 akar 41 ditambah 6 kuadrat karena tingginya 6 kuadrat, 6 ya. Maka AG adalah 164 ditambah 36 sama dengan akar 200 sama dengan panjangnya AG atau jarak antara titik A dan G adalah 10 akar 2. Berikutnya C, jarak antara P terhadap C ya. Artinya ini jarak antara P dan C. P di sini di tengah EF dan C-nya di sini. Maka kita lihat segitiga PGC ini, PGC. Ya, PGC. Nah, kasih siku di G. Maka kita cari PC kuadrat sama dengan, kita langsung di sini. PC kuadrat sama dengan PG kuadrat ditambah GC kuadrat. Sedangkan PG ini kan, ini PG, ini kan belum tahu ya. Maka seperti tadi kita cari dulu PF kuadrat ditambah FG kuadrat ya. Kemudian ditambah GC kuadrat. Sehingga PF-nya tadi adalah berapa? Di sini karena 10, maka di sini panjangnya 10 ini, maka di sini 5 kuadrat. Kemudian FG-nya di sini adalah 8 lebarnya, kemudian tingginya di sini adalah 6. Maka tinggal mencari 5 kuadrat 25, 8 kuadrat 64 di akar, kemudian dikuadratkan jadi ini 25 tambah 64 kuadrat tambah 36, maka 125. Maka berapa? Maka panjangnya adalah PC-nya 5 akar 5. Ini untuk yang C-nya. Selanjutnya kita cari yang D, jarak P terhadap Q ya. P-nya di sini dan Q-nya di sini ya. Oke.
Kalau untuk mengetahui berapa panjang jarak P ke Q, tentu kita cari dulu panjang ini PF ya. Jadi PF kuadrat ditambah FQ kuadrat. Jadi PQ adalah PF kuadrat tambah FQ kuadrat. Di mana panjang EF-nya itu 10, maka setengahnya adalah 5. Jadi 5 kuadrat, sedangkan FB-nya adalah panjangnya. Itu berapa tingginya? 6, maka setengahnya adalah 3. Maka 10 kuadrat 10 per 2 kuadrat ditambah 6 per 2 kuadrat sama dengan 25, akar 25 ditambah 9 sama dengan akar 34. Ini yang E, jarak P terhadap DC. Untuk mencari jarak P terhadap DC, kita tahu bahwa garis yang di tengah-tengah EP ini, P ini akan sejajar ya, akan sejajar dengan FC ya, akan sejajar dengan FC. Nah, ini akan sejajar dengan EC. Misalkan kita tarik di sini dari E ke garis sini ada misalkan R ya. Kemudian kita tarik ke bawah di sini ada S. Maka PS ini akan sejajar dengan FC ya, akan sejajar dengan FC. Ini. Maka PS itu ya kita bisa nyari untuk mencari PS sama dengan mencari FC. Kita tahu bahwa panjang di sini kan lebarnya di sini 8, kemudian tingginya 6. Maka jadi untuk mencari FC bisa cari ini dulu berapa? FG kuadrat tambah GC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, akarnya berapa? Akar 100 sama dengan 10. Ini untuk yang E. Selanjutnya kita bahas jarak dari B terhadap AG ya. Jarak dari B terhadap AG. Kita gambar dulu, ini B-nya di sini, AG-nya adalah diagonal ruang di sini kan. Maka sekarang kita lihat segitiga ABG ini tadi, segitiga ABG di sini A ya, di sini B, di sini G. Sebagaimana tadi yang pada kubus, kita akan mencari bisa dicari dengan luas segitiga tadi ya, segitiga ABC, ABG ya. Ini bukan ABC tapi ABG. Luas segitiga ABC kan sama dengan kalau sisinya alasnya AG, maka di sini adalah setengah AG dikali BS ini, misalkan ada garis tinggi di sini adalah BS ini S ya. Kemudian juga bisa dicari dengan kalau alasnya ini BG, maka setengah BG dikali AG ini ya. Jadi setengah AG dikali BS sama dengan setengah BG kali AB. Kemudian ini setengahnya bisa dicari, tinggal AG kali BS sama dengan BG kali AG. Dan kan yang dicari BS-nya ini ya, panjangnya ini. Panjang antara B ke S-nya ini karena merupakan jaraknya di situ. Maka BS sama dengan ABG dikali AB per AG. Ketahui BG ini, BG di sini kan berapa? Karena ini 8, di sini 6, ini berapa? 10. Kemudian AB ini sini berapa? Ini juga 10. Jadi 10. Ini kemudian AG ya, AG. Di sini AG. AG tadi di depan sudah dicari, panjangnya adalah 10 akar 2. Maka kita bisa coret yang tinggal ada 10 per akar 2. Maka kalau sama-sama dikalikan akar 2, maka jadi 10 per 2 akar 2. 10 per 2 itu 5, akar 2-nya 2. Jadi 5 akar 2. Oke. Berikutnya yang G, kita akan membahas jarak FH terhadap BD ya. FH di sini, FH saya tulis di sini, FH terhadap BD. Kita tahu FH dan BD ini adalah sejajar ya. Karena sejajar maka bisa diwakili oleh FB atau HD atau CG atau GC. Ini sama dengan berapa di sini tingginya? Tingginya 6. Maka tingginya jaraknya adalah 6 satuan. Oke, ini yang G. Berikutnya yang H ya. Kalau yang H ini jarak PG terhadap bidang BCGH ya. Jarak PQ ya, sorry PQ. Ini PQ ini berarti di sini, P di sini, Q di sini ya. P di sini, Q di sini.
Nah, ini berarti ini pada bidang ABFE ya. Jadi PQ ini pada bidang ABFE. Sedangkan DCGH terhadap DCGH ini sudah merupakan bidang. Maka ini artinya sama saja dengan jarak antara bidang ABFE dengan DCGDH. Berarti mana? Ya ini bisa diwakili oleh DC, bisa diwakili oleh FG atau EH atau AD. Berapa panjangnya? 8. Jadi ini 8 ya. Demikian pembahasan tentang soal jarak, titik, garis dan bidang. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.